Halo guys, jumpa lagi di lanjutan video pertolongan Allah pada kecelakaan di Demak. Saksikanlah. Kendaraan saya sudah di pinggir jalan. Di mana kendaraan saya sudah melangkahi sungai kecil, sungai sawah ya, untuk pengairan sawah, di mana ban belakang berada di batas sungai dekat sawah, sedangkan ban depan mengarah ke arah jalan, di mana jalan dengan sungai itu dengan ketinggian lebih kurang 1 meter. Kendaraan kami agak miring ke atas. Saya coba untuk keluar dari kendaraan itu dan meriksa. Saya lari. Kenapa mobil ini? Di mana mobil ini? Dan saya lari ke pinggir jalan. Di situ saya lihat ada bekas kaca riben pecah, hancur. Saya kaget. Apakah ini kaca saya? Kaca mobil saya. Saya langsung lari mengitari kendaraan saya. Alhamdulillah bukan kendaraan saya. Yang saya dapati hanya bagian belakang mobil kena benturan sebuah pohon, penyok ke dalam lebih kurang 5 cm dengan luasan lebih kurang 50 cm, memanjang ke bawah. Ya, terlihat semacam benturan kena pohon, tapi saya tidak pernah mengalami benturan itu. Saat begitu saya menyebutkan nama Allahu Akbar, tiba-tiba mobil berhenti, cek. Saya tidak merasakan terpelanting, tidak mendengar benturan. Tiba-tiba mobil berhenti begitu saja. Suasana jalan yang saya lewatin, awal saya naik ke pinggir jalan dari tepi sungai itu. Kendaraan memang masih sepi. Yang saya lihat hanya para petani berlarian ke arah saya dan mengatakan, "Pak, kalau ini bukan pertolongan Allah, mungkin Bapak tidak mengalami seperti ini." Karena seminggu yang lalu ada kecelakaan di jalan ini dan di tempat ini. Seperti Bapak lihat kaca yang pecah tadi. Satu keluarga jadi korban. Hancur kendaraannya dan seluruhnya dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah. Dan petani itu mengatakan, sesampainya nanti di rumah, selamatan, doa bersama sebagai rasa syukur kepada Allah. Iya Pak, terima kasih. Kebetulan tidak jauh dari situ ada kios semacam tambal ban, dan saya coba lari ke sana untuk meminjam tali besi untuk bisa menarik kendaraan saya. Setelah kami dapatkan tali tersebut, saya mencoba menghadang dan menghentikan beberapa truk yang lalu lalang untuk membantu kendaraan saya ditarik ke atas. 1-2 kendaraan tidak berani membantu saya karena mungkin terlalu berat kendaraan saya, sedangkan truk mereka masih terkecil-kecil. Dan alhamdulillah datang sebuah truk cukup besar, truk Fuso katanya. Saya mintain tolong, mereka berhenti dan bersedia membantu saya.
Dan saat itu juga berdatanglah beberapa orang kendaraan untuk melihat bagaimana kendaraan saya jatuh di galengan sawah. Maka ditariklah kendaraan saya dalam satu kali tarikan. Ini yang mengherankan saya. Dalam satu kali tarikan, kendaraan saya langsung lompat ke atas. Dan anehnya lagi, setelah diperiksa kendaraan saya tidak mengalami kerusakan apapun, kecuali dinding bagian belakang penyok. Kaki-kaki roda tidak mengalami sesuatu. Sehingga saya memberanikan diri untuk melakukan perjalanan ke Semarang. Cukup ramai di sana. Beberapa imbalan saya berikan kepada tukang tambal ban dan supir truk yang telah menolong saya. Dan saya mencoba menghubungi supir. Kebetulan ada supir saya ada di Semarang, yang tinggal di Semarang. Saya panggil untuk bisa membantu saya membawakan mobil saya ini yang sudah mengalami kecelakaan untuk dibawa ke rumahnya. Ya, sebagai kepercayaan orang Jawa, saya minta untuk dimandikan mobil itu dengan bunga dan doa supaya menghilangkan pengaruh buruk kepada mobil kendaraan saya. Sedangkan saya istirahat di hotel untuk melepas rasa trauma dan juga rasa lelah. Ada hal aneh lagi yang saya rasakan tidak masuk akal. Supir saya bilang di sekitar ban keempat-empatnya ada keluar rumput, Pak. Yang sungguh aneh, di mana di dalam 4 ban tersebut berisi rumput-rumput. Dari mana datangnya rumput itu bisa masuk ke dalam ban, sedangkan bannya tidak mengalami kempes? Ini yang luar biasa, tidak masuk akal bagi saya. Esok harinya saya tetap melanjutkan perjalanan dari Semarang ke Bogor, dan saya sendiri yang membawanya kembali. Dengan diawali doa keselamatan, saya menjalankan kendaraan saya menuju Bogor, dan alhamdulillah sampai di Bogor dengan selamat. Dari peristiwa ini apa yang dapat saya simpulkan? Yang pertama adalah jangan menunda-nunda sholat kita pada waktunya. Karena kita tidak tahu peristiwa apa yang akan kita alami di depan kita. Justru dengan melakukan sholat tersebut, kita dalam perlindungan Allah. Kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Selama keadaan kita suci, dengan berwudu, maka hal-hal buruk akan hilang pada diri kita dan sekitar kita. Yang kedua yang dapat saya simpulkan, bahwa kecelakaan itu bukan kehendak Allah, tapi ada makhluk yang mencoba menjadi tumbal saya, membuat keluarga saya jadi tumbal dia. Konon katanya para petani di situ ada sebuah gudang di dekat pom bensin, dan itu terkenal angker. Orang petani bilang pada saya, "Bapak tidak tahu jalan." Loh, kan jalannya biasa aja. Dengan canda seperti itu, ternyata maksudnya bahwa jalan di sini ini angker. Yang ketiga,
saya merasakan kehadiran Allah menolong saya. Terlepas saya banyak dosa, banyak kesalahan, ternyata Tuhan masih mengampuni saya dan menjawab doa saya bahwa kecelakaan itu bukan kehendak beliau. Ya Allah, alhamdulillah. Maka seketika itu saya diselamatkan dari kecelakaan. Menurut pandangan dan cerita anak saya yang melihat, kendaraan itu sudah lompat jauh ke sawah. Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti itu ceritanya. Jadi saat itu juga semua peristiwa luar biasa yang berubah. Begitu saya mengangkat kaki dan tangan, Allahu Akbar, langsung saat itu juga mobil itu jek. Tidak ada benturan apa-apa, tidak ada goncangan apa-apa. Tuhan telah menyelamatkan keluarga saya. Siapa yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada? Tuhan ada di antara kita. Siapa yang berdoa pasti didengar. Saya percaya bahwa Tuhan masih menyayangi saya dan keluarga saya. Itulah cerita yang saya alami. Satu cerita pengalaman yang saya alami. Semoga hal-hal yang buruk yang saya alami tidak ditiru, tapi hikmah dari semua kejadian ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.